Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World, episode 212. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Si Hao mendapati dirinya berada di dunia yang aneh dan tak masuk akal, penuh makhluk legendaris seperti kilin putih dan gadis Phoenix bercahaya. Meski terlihat indah dan damai, ia merasa bingung dan asing. Kehangatan dari para kultivator muda yang ramah justru membuatnya semakin sadar bahwa dunia ini terlalu sempurna untuk nyata. Saat seorang gadis Phoenix menyapanya dengan senyum cerah, ia hanya bisa menjawab bahwa dirinya pusing, sebuah reaksi yang membuat semua orang tertawa, karena bagi para kultivator, tubuh yang lemah adalah hal yang janggal. Saat dia diajak menuju sebuah pertemuan besar, Si Hao mulai melihat sisi luar biasa dari dunia ini. Mereka melewati hutan bambu ungu di laut selatan, tempat keindahan surgawi terasa nyata. Ular raksasa yang mengangkat istana batu giok, bambu ungu raksasa, dan tokoh legendaris seperti tanpa akhir yang muncul membawa keheningan dan kekaguman. Si Hao merasa dirinya kecil di tengah semua keajaiban ini, apalagi saat melihat Raja Abadi Enam Dao reinkarnasi datang dengan aura menakjubkan, membawa artefak misterius yang pernah ia lihat di reinkarnasi. Si Hao semakin terhanyut dalam dunia ini, apalagi ketika ia menyaksikan pertunjukan kekuatan yang tak masuk akal. Seekor gagak emas menciptakan matahari hanya dengan satu jari. Para pemuda dan pemudi di sana berdiskusi tentang hukum alam dan jalan kultivasi dengan santai namun dalam. Si Hao merasa terasing karena cara mereka berbeda jauh dari yang ia kenal. Tapi ketika ditantang bertukar teknik oleh gadis Phoenix, ia mulai memahami bahwa ada dua sistem besar. Satu yang menekankan teknik bertingkat, satu lagi yang langsung bersumber dari prinsip agung alam semesta. Pertarungan itu membuka wawasan Si Hao. Ia menyaksikan simbol Dao, kekuatan abadi, dan cara kultivasi kuno yang berbeda namun saling melengkapi. Meski berasal dari jalur yang berbeda, pertukaran teknik dilakukan tanpa kesombongan. Mereka belajar bersama, menyadari bahwa Si Hao menyimpan kekuatan langka, tiga helai energi abadi dalam dirinya. Hubungannya dengan para penghuni dunia ini kian erat, dan suasana di antara mereka selalu hangat dan damai. Namun, semua itu mulai berubah. Aura kesedihan menyelimuti mereka. Si Hao mulai bertanya-tanya, apakah dunia ini nyata? Apakah mereka semua hanya bayangan atau bagian dari mimpi? Ketika ia menanyakan hal itu, mereka hanya tersenyum sendu, seolah tahu jawabannya tapi tak bisa menjelaskannya. Momen perpisahan pun datang, membuat Si Hao sadar bahwa dunia luar biasa ini, seindah dan seajaib apapun, mungkin bukan tempat yang bisa ia tinggali selamanya. Tapi satu hal pasti, pengalaman ini akan terus membekas dalam hatinya. Di episode selanjutnya, Si Hao merasakan kesedihan mendalam saat menyadari bahwa orang-orang yang selama ini menemaninya, yang telah menjadi teman seperjalanan dan berbagi ilmu dengannya, sebenarnya bukan berasal dari dunia yang sama. Ada firasat aneh yang mengganggu hatinya, seolah semuanya akan segera berakhir. Rasa kehilangan itu begitu nyata, meskipun ia belum lama mengenal mereka. Semua terasa seperti mimpi yang perlahan memudar, dan ia tak tahu apakah yang ia alami benar-benar nyata atau hanya ilusi semata. Tiba-tiba, kedamaian berubah menjadi mimpi buruk. Dari langit muncul mata raksasa mengerikan, tulang-tulang menjulang dan kabut kelam menyelimuti dunia. Serangan brutal menghantam mereka semua. Teman-temannya bertarung dengan gigih, tapi satu persatu tumbang dalam kekacauan. Si Hao hanya bisa menyaksikan dengan mata basah dan tubuh yang terasa tak nyata. Tak berdaya menyelamatkan siapapun, termasuk gadis kecil yang membawa kilin putih. Ternyata semua ini bukan ilusi, melainkan potongan sejarah kelam dari era kuno abadi yang diperlihatkan kepadanya melalui ruang waktu ajaib oleh para tokoh agung masa lalu. Setelah menyaksikan tragedi itu, Si Hao sadar bahwa mereka semua telah lama tiada. Ia ditarik ke masa lalu agar bisa melihat, merasakan dan belajar dari kenyataan yang begitu pahit.
Meski hatinya hancur, ia menyimpan tekad dalam diam. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, saat kekuatannya cukup besar, ia akan kembali. Bukan hanya untuk membalas, tapi untuk melindungi mereka yang ia cintai dari masa lalu maupun masa depan. Dengan air mata yang jatuh, ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti kita akan bertemu kembali. Angin berhembus pelan membuat rumpun bambu ungu bergoyang. Tempat ini dulu megah, tapi kini hanya tersisa reruntuhan hangus, bekas pertempuran hebat yang membuat tanahnya menghitam dan bau darahnya masih terasa. Si Hao berdiri di sana, diam tanpa gerak. Air mata membasahi wajahnya, dan meski ia sudah mengusapnya, hangatnya masih terasa. Ia baru saja menyadari, ia benar-benar menangis. Semua yang ia kenal di tempat itu telah tiada. Tapi laut batu giok yang dulu mengelilinginya telah lama mengering. Apakah ini benar-benar tempat yang sama dengan yang ada di dalam mimpinya? Sekarang cuma ada bambu-bambu biasa, jauh dari megahnya masa lalu. Si Hao termenung, apakah semua itu hanya mimpi? Tapi kenapa terasa begitu nyata? Hatinya sakit saat mengingat bagaimana teman-temannya satu persatu jatuh dalam pertempuran. Ia menyaksikan sendiri, tubuh-tubuh itu tumbang, suara tawa mereka sebelumnya kini hanya gema. Dalam diam, ia bertekad, meski sedih, jalan hidupnya belum berakhir. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat, lebih hebat dari siapapun. Si Hao mengelilingi area itu, memberikan penghormatan terakhir sebelum matanya menangkap sesuatu. Dengan mata surgawinya, ia melihat sepotong logam, baja yang hancur namun belum sepenuhnya berkarat. Masih ada kilau putih memancar darinya. Itu adalah emas abadi yang bersinar. Hanya tersisa sepanjang 3 inci, tapi aura kuatnya masih terasa. Ia menyentuhnya, dan perasaan berat menyelimuti dirinya. Ini bukan sekedar mimpi, tempat ini nyata. Ia benar-benar pernah berada di sini, dan para makhluk hebat itu memang pernah ada. Di antara reruntuhan, ia juga menemukan tulang kecil yang memancarkan cahaya 5 warna. Si Hao terkejut, ia mengenali aura itu. Tulang itu milik gadis Phoenix, salah satu temannya yang pernah berbincang dengannya. Tidak ada keraguan lagi, ini adalah tragedi nyata. Si Hao menggali 2 makam kecil, ia mengubur pedang patah dan tulang itu, kemudian berdoa dalam hati. Setelah itu, ia berbalik dan melangkah pergi. Air mata mengalir lagi saat ia membisikkan, mimpi kembali ke Immortal Ancient. Ia tak berkata banyak, duka, kecewa dan kehilangan, semuanya membebani hatinya. Tapi dia tahu, berlarut-larut dalam perasaan itu tak akan mengubah apa-apa. Dia harus melangkah. Beberapa hari berlalu, namun si Hao masih belum bisa melupakan kejadian itu. Tapi perlahan dia kembali meneguhkan hatinya. Jalan di depannya masih panjang, dan musuh-musuh itu suatu hari akan ia hadapi. Dalam perjalanannya, si Hao tiba-tiba diserang. Di atas sebuah gunung berbatu, sepotong kulit binatang compang-camping tiba-tiba meledak, menembakkan jarum-jarum emas berkecepatan tinggi. Gunung-gunung di sekitarnya langsung berlubang-lubang dan runtuh. Itu bukan senjata biasa, hanya sehelai bulu yang terlepas saja bisa membelah langit. Dia nyaris mati. Kulit binatang itu ternyata sangat kuat, mungkin milik makhluk tingkat tertinggi dari zaman kuno. Si Hao mencoba mendekatinya, tapi kekuatannya terlalu besar. Ia mundur, tubuhnya masih berkeringat dingin. Dan saat ia melanjutkan perjalanan, dia disambut bahaya demi bahaya. Bukit yang bisa bergerak, ternyata makam kuno yang berdarah. Kerangka para jenius dari 3.000 provinsi berserakan di bawahnya. Semuanya mati di tempat itu. Waktu berlalu, pohon-pohon dewa disambar petir, tapi tetap berdiri tegak. Si Hao mencoba mendekat, tapi kekuatan petirnya sangat mematikan. Bahkan ruang di sekitarnya hancur, bumi runtuh, dan langit retak. 2 bulan kemudian, si Hao akhirnya bertemu kelompok bersenjata lengkap. Mereka tampak kuat, menunggangi binatang dan burung buas. Dengan aura tempur yang luar biasa, mereka mengaku berasal dari kota kuno yang selama ini dicari si Hao. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan mereka menyerang. Mereka bukan petarung biasa, mereka adalah sosok-sosok yang telah melewati lautan darah dan tumpukan mayat. Ditempa oleh peperangan, mereka mencapai alam dewa surgawi dengan pengalaman bertarung yang luar biasa dan naluri membunuh yang tajam. Kalau biasanya para dewa surgawi saja sudah begitu ditakuti, kelompok yang satu ini lebih mirip kawanan serigala lapar, ganas, buas, dan tak kenal ampun. Mereka benar-benar dewa kematian di antara para dewa.
Namun, Si Hao bukan pemuda sembarangan. Hidupnya penuh pertempuran dan musuh yang sudah dia kalahkan jumlahnya tak terhitung. Banyak dewa surgawi yang jatuh di tangannya. Dia sudah terbiasa menghadapi ancaman dan tidak gentar sedikit pun. Saat pertempuran dimulai, ratusan cabang wilau emas meledak dari tubuh Si Hao, menyebarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di tangannya, pedang abadi bersinar terang, siap menebas siapapun yang berani mendekat. Lawan-lawan Si Hao maju dengan tunggangan raksasa mereka, masing-masing seperti gunung kecil yang bergerak. Pemimpinnya, seorang pria berambut kusut yang menunggangi binatang bertanduk darah, melesat cepat dengan tombak raksasa berwarna merah di tangan. Serangan pertama langsung membuat bumi berguncang, tapi tempat itu tidak sembarangan. Formasi kuno dari zaman dahulu bangkit dan menjaga kestabilan wilayah itu. Gunung yang nyaris hancur segera diperbaiki oleh simbol Dao misterius dari era yang bahkan lebih tua dari yang Si Hao kenal. Pertarungan yang terjadi antara mereka sungguh brutal. Cabang-cabang emas berputar dan menahan serangan, sementara Si Hao dan pemimpin musuh saling serang dengan kekuatan penuh. Tombak darah itu ternyata bukan senjata sembarangan, dibuat oleh seorang master sekte dan menyimpan kekuatan luar biasa. Meski begitu, Si Hao tidak mundur. Ia mengaktifkan kekuatan reinkarnasinya, sebuah teknik langka dan mematikan. Pertarungan berlangsung cepat dan kejam. Darah tumpah, energi meledak ke segala arah. Bahkan setelah lawannya mengeluarkan jimat misterius yang meledak seperti matahari hitam, Si Hao tetap berdiri tegak. Dia berhasil membalikkan keadaan. Dan dengan satu tebasan pedangnya, dia memenggal pemimpin musuh. Tidak ada ampun. Yang lainnya terkejut bukan main. Mereka memiliki alat rahasia untuk mendeteksi usia dan kekuatan seseorang. Dan fakta bahwa Si Hao yang berusia sekitar 20 tahun mampu membunuh pemimpin mereka adalah sesuatu yang di luar nalar. Si Hao sendiri juga merasa terkejut. Setelah melewati banyak cobaan dan peningkatan kekuatan, dia memang sudah mencapai level yang jauh di atas rata-rata dewa surgawi. Tapi lawannya kali ini benar-benar kuat. Bukti bahwa bahaya di wilayah terlarang ini bukan omong kosong. Ketika musuh yang lain mencoba membalas dengan mengaktifkan formasi pembunuh, Si Hao tidak tinggal diam. Dengan sayap Kunpeng yang membentang besar, ia melesat cepat dan melepaskan teknik-teknik pamungkasnya, membuat tempat itu jadi medan pembantaian. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Kenapa mereka menyerangnya? Dia bahkan belum melakukan apapun selain mencari kota kuno. Tapi musuh-musuh itu tidak memberi jawaban. Mereka hanya menyerang membabi buta. Satu persatu musuh tumbang, darah mengalir deras, kepala terbang, dan tubuh-tubuh raksasa runtuh bersama tunggangannya. Bahkan saat musuh mencoba melarikan diri, Si Hao menggandakan dirinya menjadi beberapa wujud spiritual dan mengejar mereka tanpa ampun. Tak satu pun berhasil kabur. Tapi anehnya, ketika Si Hao mencoba mencari jawaban, para musuh justru meledakkan diri, seolah sudah diprogram untuk tidak memberikan informasi apapun. Mata mereka merah, seperti orang kesurupan, dan penuh kegilaan. Si Hao merasa ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap sedang terjadi di balik semua ini. Rasa marah dan duka pun memenuhi hatinya. Ia teringat teman-temannya yang sudah gugur, pahlawan-pahlawan dari zaman kuno yang belum sempat mencapai potensi mereka. Ia menggertakkan giginya. Ia tidak ingin nasibnya berakhir seperti mereka. Dia harus kuat dan dia harus bertahan. Si Hao menenangkan dirinya dan tidak memilih mundur. Sebaliknya, dia menuju lebih dalam ke wilayah terlarang, ingin mencari tahu siapa atau apa yang sebenarnya berada di balik semua kekacauan ini. Hari demi hari berjalan, melewati pegunungan, sungai dan tanah asing, hingga akhirnya dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah kastil raksasa berdiri megah di ujung cakrawala, sebuah kota kuno, besar dan indah, seperti ibu kota dari zaman yang sudah lama hilang. Si Hao menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, aku sampai juga, gumamnya. Tapi ekspresi wajahnya tetap serius. Ia tahu, petualangan sejati baru saja dimulai. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 212. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan
silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.